Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jal wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dan menyediakan waktu kita di masjid ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara sekian banyak hambanya, di antara sekian banyak manusia. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk orang-orang yang melewati episode pagi hari ini dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melewati kesempatan pada pagi hari ini dengan hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis ilmu insyaallah. Dan tentu saja kita berharap bahwa apa yang kita lewati pada pagi hari ini bisa menjadi satu catatan istimewa di dalam lembar-lembar catatan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita semua mengetahui bahwa banyak sekali orang, banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin melewati pagi hari ini dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin melewati episode pagi hari ini dalam kehidupan mereka dengan meninggalkan catatan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang boleh jadi akan sangat berat hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semua yang duduk di masjid ini pada pagi hari ini sebagai orang-orang yang bisa melewati episode pagi hari ini dengan insyaallah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan ini mungkin lebih banyak mengulang saja ya, mungkin sebagiannya sudah pernah saya sampaikan di beberapa majelis ya, di beberapa kesempatan, tetapi kita memang manusia ini selalu butuh pengulangan ya. Karena tabiat kita manusia ini adalah tukang lupa, pelupa ya. Karena itu konon ya, ada yang mengatakan bahwa kata insan itu mempunyai akar kata yang sama dengan nisyan. Nisyan itu artinya lupa. Wallahu a'lam bishawab ya. Tetapi mungkin ini juga ada benarnya ya. Itulah sebabnya mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Itulah sebabnya mengapa kemudian kita selalu butuh kepada para ulama, kita butuh kepada para dai, kepada orang-orang yang kita butuh kepada saudara-saudara kita yang bisa selalu mengingatkan kita, menasehati kita. Karena memang tabiat kita ini adalah pelupa. Dan yang kedua, dan ini juga pesan
Ya, mungkin kalau kita hadir pengajian atau majelis ilmu, tarbiyah, kadang-kadang atau seringkali materi-materi yang kita dengarkan itu adalah materi-materi yang sudah berulang kali kita dengarkan. Sudah beberapa kali kita dengarkan. Kadang-kadang bahkan kesannya kalau kita mendengarkan kembali kita mengatakan, saya tahu itu. Saya sudah tahu itu. Saya punya bukunya di rumah. Ada rekamannya di laptop saya itu. Ya. Tapi kan ilmu, tujuan utamanya bukan sekedar kita merekam ilmu itu atau mencatat ilmu itu. Tujuan utama ilmu itu adalah bagaimana ilmu itu bisa menuntun kita semakin mudah, semakin dekat menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan utama kita belajar. Itu tujuan utama kita menuntut ilmu. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah memberikan peringatan kepada orang yang mempunyai koleksi buku yang banyak. Ya. Orang yang punya koleksi buku yang banyak, Ibnu Taimiyah pernah mengatakan begini, la tuksir min hujajillahi alaik. Jangan sampai engkau hanya memperbanyak hujjah atau alasan yang akan memperberat engkau di hari kiamat. Kenapa? Karena bukunya cuma dikoleksi. Mungkin cuma dibaca tapi tidak pernah diamalkan, atau buku-buku itu tidak pernah menjadi sumber hidayah bagi kita, sumber petunjuk bagi kita. Karena itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan kita semua tidak bosan kalau apa yang saya sampaikan ini lebih banyaknya mungkin hanya pengulangan bagi sebagian kita, ya mungkin bagi sebagian yang lain ada yang baru karena belum pernah mendengarkan sebelumnya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya tujuan hidup kita semua? Saya senang mengajukan atau saya sering mengajukan pertanyaan seperti ini. Apa sebenarnya tujuan hidup kita semua? Kalau saya tanyakan kepada antum semua, apa sebenarnya yang antum inginkan di dunia ini? Ya, sebagian mungkin akan pasti saya mau masuk surga. Tapi saya biasa mengatakan jawaban yang kita berikan atau cara kita memberikan jawaban itu kadang-kadang menunjukkan sebenarnya kita ini memang serius mau masuk surga atau tidak. Kalau cara menjawabnya sambil garuk-garuk kepala dan mengatakan ya sebenarnya saya mau masuk surga, itu berarti antum tidak yakin dengan cita-cita itu. Ya. Sebenarnya kita tidak yakin dengan cita-cita itu. Dan masalahnya kalau kita tidak yakin dengan apa yang kita cita-citakan, kalau kita tidak yakin dengan apa yang ingin kita capai, yang ingin kita raih, dampaknya adalah kita juga tidak akan terlalu serius untuk bekerja, untuk berbuat agar bisa sukses mencapai cita-cita itu. Akibatnya apa? Akibatnya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita habis, terbuang percuma begitu saja. Dan tiba-tiba pada hari kiamat ketika kita berdiri seorang diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab, kita baru sadar bahwa saya tidak meninggalkan catatan kebaikan yang berarti selama kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Mungkin antum sudah pernah mendengarkan ilustrasi bagaimana umumnya manusia menghabiskan usianya di dunia ini gara-gara tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita yang jelas. Jadi kalau kita mengikut kepada sebuah hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun, lalu kita menganggap kita ini diberikan usia 60 tahun
oleh Allah, katakanlah begitu. Ya. Kata seorang penulis, ya, seorang ulama yang menulis sebuah buku yang berjudul Ajzuz Thiqat, beliau mengatakan umumnya manusia menghabiskan 60 tahun ini dalam 3 hal. Yang pertama, untuk apa? Untuk tidur. Ya, kalau kita mengikuti nasihat dokter atau nasihat orang-orang kesehatan, mereka mengatakan tidur yang sehat itu berapa jam? 8 jam. Ya, jangan ada yang bilang 12 jam ya. 8 jam. Dan kalau kita konsisten, istiqamah dengan nasihat orang-orang kesehatan ini, tidur 8 jam setiap hari sampai kita meninggal di usia 60 tahun, itu artinya 1/3 usia kita habis untuk tidur. Karena 24 jam dibagi 8, ya, atau 8 itu adalah 1/3 dari 24 jam. 60 tahun 1/3-nya berapa? 20 tahun. Jadi kita tidur selama 20 tahun. Antum baru sadar tidur 20 tahun? Iya. Itu kalau 8 jam. Bagaimana kalau ada orang yang tidurnya 12 jam setiap hari? Berarti 30 tahun dia tidur. Ada orang tidur 12 jam? Ada. Ya. Ya, di antah berantah sana, saya tidak tahu. Jadi sudah habis 20 tahun untuk tidur. Jadi sekarang sisa berapa tahun? Sisa 40 tahun. Jadi 1/3 habis untuk tidur, 1/3 yang kedua habis untuk urusan pekerjaan, urusan bisnis, urusan kuliah, urusan studi. Ini anggaplah juga kira-kira habis 8 jam setiap hari. Jadi habis lagi 20 tahun. Ya, kita belum hitung masuk lembur, ya, dan lain-lainnya. Jadi sekarang sisa berapa usia kita? 20 tahun. 20 tahun atau 1/3 usia yang tersisa ini habis untuk apa? Pada 1/3 usia yang tersisa inilah terselip kegiatan-kegiatan lain yang mungkin memakan waktu lebih sedikit dari itu, seperti misalnya makan. Ya, makan, kalau makan 3 kali sehari, 1 kali makan berapa? Tergantung. Ya. Tergantung, kalau cuma Indomie cepat. Ya. Tapi kalau makannya di restoran, ya, pakai ditraktir lagi, itu lebih panjang karena panjang ceritanya juga, ya. Yang kedua habis untuk menonton televisi. Berapa jam menonton televisi setiap hari yang ada televisi di rumahnya? Bersyukurlah kalau tidak ada televisi di rumah. Ya. Ya, mungkin ada yang mengatakan, "Ya, saya kan cuma nonton sepak bola, Ustaz." Ya, 1 kali pertandingan sepak bola berapa menit? 45 kali 2 menit kali 2, ya. Belum kalau ada perpanjangan waktu, belum kalau ada adu penalti. Belum lagi kalau dalam satu malam ada 2 pertandingan sepak bola. Berapa jam itu habis? Ya sudah habis berapa jam? Ya. Kemudian apa? Disinilah pada sisa waktu 1/3 waktu yang tersisa inilah terselip, ya, kegiatan-kegiatan lain. Tadi disinggung oleh Ustadz Darwis, tarbiyah, ya, sholat 5 waktu sebelum tarbiyah yang standar-standar kalau kita muslim, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, kalau 1 kali sholat katakanlah 10 menit, berarti 50 menit. Ditambah mengaji, ya, ini standar sekali. Berapa jam mengaji setiap hari? Hah? 2 jam? Hah? 1 jam? Ya, kalau ada yang mengaji 1 jam, luar biasa. Luar biasa kalau ada yang mengaji 1 jam 1 hari. Ya. Berapa jam? Antum ketawa-ketawa berarti antum. Ya. Jadi kemungkinannya kurang dari 1 jam.
mengaji. Ya. Tarbiyah kan tidak tiap hari. Sekali sepekan, itu pun sekali sepekan, wallahul musta'an. Kadang-kadang kalau dihitung-hitung mungkin hanya 1 atau 2 kali sebulan. Karena 2 kali minta izin atau 2 kali tidak hadir. Ya. Jadi ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira setelah kita melihat pemetaan seperti ini, kita lihat bahwa ternyata yang spesifik, meskipun tidur itu bisa menjadi ibadah, bekerja itu bisa menjadi ibadah, tapi saya katakan yang spesifik, waktu yang kita berikan untuk Allah, yang secara khusus waktu kita berikan untuk Allah, untuk agama Allah, untuk kehidupan akhirat kita sendiri, berapa lama? Paling hanya 1 atau 2 jam setiap hari. Nah, kira-kira ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, dengan cara melewati hidup di dunia ini dengan cara seperti ini, bagaimana nanti kita kira-kira bisa menghadapkan wajah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat? Bagaimana kita akan menjawab pertanyaan hisab Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita tentang usia kita, fima afnah, untuk apa kita habiskan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ya? Jadi jangan merasa tenang-tenang saja. Ya? Jangan merasa tenang-tenang saja. Sudah berpenampilan kemana-mana pakai baju koko, pakai songkok haji, ya, memelihara jenggot. Jangan merasa tenang-tenang saja. Sebab setiap kita ini diberikan modal oleh Allah yang bernama waktu ini. Waktu 60 tahun ini akan menentukan bagaimana nanti kehidupan abadi kita di akhirat. Bahagia atau tidaknya kita di sana ini ditentukan pada waktu yang sedikit ini, ikhwas sekalian. 60 tahun ini untuk menentukan itu. Ya. Sukses atau tidaknya kita di akhirat ini ditentukan pada 60 tahun. Ini 60 tahun rata-rata. Mungkin di antara kita, sebagian besar di antara kita bahkan tidak sampai pada titik 60 tahun itu. Sebagian di antara kita mungkin berhenti pada titik 40 tahun, atau bahkan hanya berhenti pada titik 25 tahun, 10 hari, 10 jam, 10 menit. Jadi sedikit sekali waktu yang diberikan oleh Allah pada kita. Padahal waktu yang sedikit inilah yang menentukan bagaimana nanti kehidupan kita di akhirat. Ya, yang di dalam salah satu ayat disebutkan, ya, bahwa dalam yaumul mahsyar, hari di mana kita dibangkitkan itu, ya, satu harinya sama dengan 50.000 tahun kehidupan dunia. Satu harinya. Jadi ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita bersabar sampai 1000 tahun. Allah tidak minta kita bersabar sampai 50.000 tahun. Allah tidak menyuruh kita sholat, tidak menyuruh kita menjalankan perintah Allah, tidak menyuruh kita menahan hawa nafsu dari maksiat selama puluhan ribu tahun, tidak. Bahkan tidak sampai 100 tahun, tidak. Hanya 60 tahun, 70 tahun. Allah minta kita apa? Coba lihat betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa pengasihnya Allah kepada kita. Untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, untuk mendapatkan surga di akhirat, kita tidak perlu beribadah sampai ratusan tahun, ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Kita hanya perlu bersabar beribadah selama 60-70 tahun. Itu pun kalau kita sampai. Kita hanya perlu menahan hawa nafsu sampai 60-70 tahun itu.
Dan setelah itu, kalau kita berhasil, kalau kita sukses, maka apapun yang kita inginkan, semua bentuk kebahagiaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam surga. Karena itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pertanyaannya sekarang adalah, ya, bagaimana cara yang paling mudah untuk sukses sampai di surga Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya sebenarnya kita sudah tahu dan kita sudah sering dengarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Apa lanjutannya? "Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu perjalanan untuk yaltamis. Yaltamis itu mencari-cari. Mencari apa? Ilmu. Kita semua sudah pelajari bahwa kalau disebutkan kata ilmu di dalam teks atau di dalam nas Al-Quran maupun di dalam nas sunnah, kalau disebutkan kata ilmu, maka ilmu yang dimaksud di situ adalah ilmu syar'i, ilmu tentang Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu ini, kata Nabi SAW, "Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan cara mudahnya untuk kita. Kalau ingin mudah masuk surga, maka cari ilmu. Pelajari Al-Quran, pelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan khairan. Jadi kata khairan itu kalau dalam bahasa Arab, ya, dalam hadis ini, kata khairan ini dikenal sebagai kata yang berbentuk isim nakirah. Isim nakirah itu kalau digunakan, ya, salah satu pengertiannya adalah dia mempunyai pengertian yang sifatnya umum, luas cakupannya. Jadi semua bentuk kebaikan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan banyak sekali kebaikan, kalau Allah menghendaki kita mendapatkan banyak sekali kebaikan, maka Allah akan membuat kita apa? Membuat kita faqih. Yufaqihu fid din. Allah akan membuat kita faqih. Allah akan membuat kita faham terhadap agama ini, terhadap Islam ini. Nah, karena itu, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengherankan kalau kemudian kita membaca, biografi para ulama kita rahimahumullah, kita akan melihat, ya, bagaimana mati-matiannya mereka, ya, untuk meniti jalan menuntut ilmu ini. Ya. Dan ini yang dimuliakan oleh Allah. Kalau saya berbicara tentang menuntut ilmu, tolong jangan difahami bahwa yang namanya menuntut ilmu itu hanya hadir, kemudian mencatat, mendengarkan, kemudian menghafalkan. Tidak. Di kalangan para ulama salaf itu yang namanya talabul ilm, menuntut ilmu, itu sudah terintegrasi dengan apa yang kita kenal dengan istilah tarbiyah pada hari ini. Ya. Jadi orang menuntut ilmu itu bukan sekedar mendengar atau menghafal, tetapi mereka juga hadir untuk membina kepribadiannya. Membina apa? Kepribadiannya, membina akhlaknya. Ya. Itulah sebabnya
sebelum mereka menuntut ilmu, mereka akan cari tahu dulu kepada siapa mereka akan belajar. Itulah sebabnya kita mungkin pernah mendengarkan bagaimana majelis Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah pernah dihadiri sampai 5.000 bahkan lebih dari itu, 5.000 orang. Tetapi ya karena pada waktu itu kan tidak ada mikrofon. Ya, tidak ada mikrofon. Jadi hampir bisa dipastikan orang yang hadir di belakang itu tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad. Tapi ketika mereka ditanya, "Kenapa Anda hadir?" Ya. Mereka mengatakan, "Kami hadir untuk belajar dari akhlaknya Imam Ahmad." Kami hadir untuk belajar dari akhlaknya Imam Ahmad. Makanya tidak mengherankan kalau sampai ada muridnya Imam Ahmad yang mengatakan, ada HP yang bunyi mengaji. Oh ya. Tidak mengherankan kalau sampai ada di antara murid Imam Ahmad itu yang mengatakan bahwa melihat wajah Imam Ahmad itu ibadah. Ya. Melihat wajah Imam Ahmad itu ibadah. Ya, dia bukan sedang membuat bid'ah ya, bukan. Tapi maksudnya begini, penjelasannya begini Mas sekalian. Antum biasa merasakan ya, kadang-kadang kalau kita hadir di majelis seorang ulama ya, di majelis seorang ustadz misalnya yang artinya Masya Allah, yang dikenal dengan ketakwaannya kepada Allah, dengan kekhusyuannya. Kadang-kadang ya, kita tidak paham apa yang didengar, yang disampaikan. Tapi sekedar duduk di majelisnya saja, kita merasa bahwa iman kita itu bertambah. Ya? Kadang-kadang begitu, ya. Ya, dulu waktu saya masih di Madinah itu kadang seperti itu. Ada syekh, kita hadir di majelisnya. Ya, kadang-kadang tidak semua yang dia jelaskan itu bisa kita catat, bisa kita pahami, tapi sekedar melihat saja wajahnya, kita merasa ada sebuah semangat begitu ya. Ada sebuah pertambahan semangat iman yang berbeda daripada sebelum kita masuk di majelis itu. Pulang dari majelis itu, kita seperti bertambah semangat untuk beribadah kepada Allah. Semakin bertambah semangat untuk untuk belajar. Ya, seperti itu. Nah, ini artinya apa? Artinya kita hadir ya, talabul ilm, menuntut ilmu di kalangan ulama salaf itu seperti itu. Ya. Nah, karena itu ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jalan mudah ya untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Ya. Dan salah satu upaya kita ya, untuk menuntut ilmu syar'i itu adalah melalui majelis-majelis tarbiyah atau pertemuan-pertemuan tarbiyah. Ya, di pertemuan tarbiyah itu saya yakin banyak sekali materi-materi yang sudah diulangi. Ya, yang sudah terulang. Ya, tetapi kalau kita seorang penuntut ilmu sejati, ya, kata sebagian ulama salaf, seorang penuntut ilmu sejati itu adalah orang yang sama saja bagi dia ketika dia mendengarkan ilmu itu pertama kali maupun ketika dia mendengarkan ilmu itu untuk kesekian kalinya. Jadi sama saja perasaannya. Maksudnya sama tertariknya. Jadi tidak ada ceritanya dia mengatakan, saya sudah tahu itu. Ada bukunya di rumah. Ada catatan saya di rumah. Ada rekamannya. Jadi sama saja. Nah, yang kedua, kata sebagian ulama salaf, ya, ketika dia ditanya, ketika dia sudah menjadi seorang ulama besar, dia sudah dikenal sebagai seorang ulama besar, tapi dia tetap hadir di majelis-majelis ilmu. Lalu dia ditanya, wahai imam, Anda ini sudah menjadi seorang
ulama besar. Kenapa Anda masih berkeliling mencari majelis-majelis ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu? Apa katanya? Dia mengatakan, dan ini kata-kata yang sangat luar biasa, ikhwas sekalian. Dia mengatakan, boleh jadi kalimat yang menyebabkan saya masuk ke dalam surga Allah sampai detik ini belum saya temukan. Boleh jadi kalimat yang akan memudahkan saya untuk masuk ke dalam surga Allah sampai detik ini belum saya temukan. Itu banyak penjelasannya. Penjelasan pertamanya, ya, boleh jadi memang kalimat itu belum pernah dia dengarkan. Penjelasan yang kedua, boleh jadi kalimat itu sudah berulang kali dia dengarkan, tetapi nanti untuk kesekian ribu kalinya dia dengarkan, barulah kemudian Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Istilah kita sekarang itu baru klik atau baru klik. Ya. Kadang-kadang begitu. Kita sudah sering mendengarkan tentang niat, pentingnya menjaga niat, pentingnya meluruskan niat. Sudah ribuan kali kita hadir di majelis ilmu mendengarkan tentang pentingnya niat. Sudah puluhan buku kita baca tentang itu. Tapi entah mengapa nanti di majelis yang ke-1999 kalinya baru kemudian Allah lontarkan hidayah itu ke dalam hati kita dan klik. Baru kita dapat hidayah untuk betul-betul serius memperbaiki niat kita. Itulah sebabnya mengapa kemudian di dalam sholat selalu kita ulangi ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Ya, kan kalau kita memakai logika kita, untuk apa lagi kita berdoa kepada Allah minta hidayah? Nah, kita ini sudah menjadi muslim, bahkan kita sedang sholat. Kita baca itu kan sedang sholat. Terus kenapa lagi kita minta ihdinas siratal mustaqim? Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Kenapa? Karena kan masih banyak ini amal-amal soleh yang kita belum dapat hidayah untuk melakukannya. Ya? Betul atau betul? Masih banyak amal soleh yang belum kita lakukan dan kita belum dapat hidayah untuk melakukan itu. Masih banyak maksiat yang kita kerjakan dan kita belum dapat hidayah untuk meninggalkan itu. Ya? Ya. Istilahnya mungkin hidayah sekali-sekali ada. Ya. Tapi hidayah untuk betul-betul meninggalkan itu secara keseluruhan, ya, maksiat itu secara kita masih butuh hidayah yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, hikmahnya mengapa ihdinas siratal mustaqim itu diulang-ulangi di dalam salat kita. Baik. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf rahimahumullah menyadari bahwa menuntut ilmu ini adalah tangga utama, ya, untuk meraih cita-cita yang tertinggi yang ada dalam kehidupan kita, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena mereka sadar bahwa surga ini bukan cita-cita yang remeh, ya, dan untuk mencapainya pasti kita akan sangat sulit. Kalau kita serius untuk ingin mendapatkan surga, kita akan sangat sulit untuk mencari waktu beristirahat. Ya, apalagi tidur sampai 8 jam setiap hari. Ya. Jadi kalau memang kita serius untuk meraih surga Allah, maka jalan untuk meraih surga itu tidak mudah dan akan membuat kita sangat sulit beristirahat seperti manusia pada umumnya. Karena itu Imam Ahmad pernah ditanya,
Wahai imam, ya imam, mata rahatul mu'min. Wahai imam, kapan orang beriman itu bisa beristirahat? Kapan orang beriman itu bisa beristirahat? Imam Ahmad mengatakan, rahatul mu'min inda awwali qadamin yadha'uha fil jannah. Istirahatnya orang beriman itu nanti pada saat dia sudah diizinkan oleh Allah untuk menginjakkan salah satu dari kedua kakinya di dalam surga Allah. Jadi kalau kita belum menginjakkan salah satu kaki kita ini di dalam surga Allah, jangan pernah bermimpi untuk beristirahat. Kalau memang kita mau surga, jadi jangan pernah bermimpi beristirahat di dunia ini. Nah, karena ilmu ini adalah jalan yang memudahkan kita masuk ke surga Allah, jalan yang memudahkan kita sampai ke surga Allah, maka jalan mencari ilmu ini juga bukan jalan yang mudah. Karena itu seorang ulama, sebagaimana dinukil oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim, seorang ulama bernama Al-Imam Yahya ibnu Abi Katsir mengatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan bisa dicapai dengan tubuh yang rehat, yang kerjanya istirahat saja, sedikit-sedikit istirahat, ya, sedikit-sedikit jalan-jalan, sedikit-sedikit makan-makan, ya, sedikit-sedikit istirahat dulu, jangan belajar terus. Padahal baru belajar setengah jam, istirahatnya 1 jam. Ya. Baru 10 menit menghafal, istirahat dulu, sakit kepala ini. Istirahat 50 menit. Ya. Karena itu sebagian ulama lain mengatakan, idza a'taital ilma kullak a'taka nisfahu. Kalau engkau memberikan kepada ilmu itu seluruh dirimu, maka ilmu itu akan hanya memberikan setengah saja bagiannya kepadamu. Jadi kalau kita total football begitu ya, kalau bahasa sepak bolanya, total full ilmu begitu, paling-paling hanya setengahnya yang kita dapat. Jadi bagaimana kalau cuma 1/4 yang kita berikan atau 1/4? Ya. Karena itu saya akan bacakan beberapa kisah dan pernyataan para ulama ya tentang itu. Ini sebagian mungkin sudah pernah antum dengarkan, tapi yang belum mendengarkan ya silahkan antum dengarkan. Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Jadi dalam tradisi ulama hadis ada 2 orang hafidh. Ya, hafidh itu bukan seperti istilah kita hari ini, hafidh itu orang yang menghafal Quran ya, bukan. Jadi istilah hafidh di kalangan ulama hadis itu lebih tinggi lagi dari sekedar menghafal Quran. Jadi dia sudah hafal puluhan ribu hadis. Ya, dengan sanadnya. Ya, bukan seperti antum hafal Arba'in Nawawiyah an Abi Hafsin Umar bin Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat, bukan. Ya, kalau hafil di kalangan ulama hadis itu artinya dia hafal sanadnya, haddatsana fulan an fulan qala haddatsana fulan, dan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia hafal. Dan Imam Ahmad pernah ditanya, wahai imam, kalau orang menghafalkan 10.000 hadis, apakah dia bisa dianggap sebagai seorang ulama hadis? Imam Ahmad mengatakan belum.
Kalau dia menghafal 20.000 hadis, apa dia sudah bisa dianggap ulama hadis? Imam Ahmad mengatakan belum. Kalau dia hafal 30.000 hadis, 30.000 hadis ini maksudnya dengan sanadnya ya, bukan matannya saja. Kalau dia hafal 30.000 hadis, apa dia sudah bisa dianggap sebagai ulama hadis? Imam Ahmad mengatakan, oh kalau begitu dia baru tahu sedikit tentang hadis. Ya. Jadi kalau ada ada orang petantang petenteng ya, doktor hadis, ya profesor hadis, tanya saja berapa hadis nih kita hafal. Jadi istilah hafid itu seperti itu di kalangan ulama kita. Dan di kalangan ulama agak belakangan itu ada dua hafid yang dikenal. Yang pertama namanya Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Kemudian yang kedua ada namanya Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar. Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar ini berasal dari Maghrib atau dari Maroko ya, daerah Maroko. Karena itu dia dikenal sebagai Hafidhul Maghrib. Hafidhnya orang-orang Maghrib, orang-orang sana, orang-orang Maroko, Afrika Utara. Kemudian yang kedua namanya Al-Khatib Al-Baghdadi. Itu dikenal sebagai Hafidhul Masyriq. Hafidhnya orang-orang timur, ya, orang-orang kawasan Jazirah Arab, Baghdad, ya, itu disebut wilayah timur Islam pada waktu itu. Nah, Al-Khatib Al-Baghdadi ini dikenal sebagai hafidhnya orang-orang Masyriq, orang-orang timur. Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi menulis buku yang dikenal dengan judul Tarikh Baghdad, Sejarah Baghdad. Itu jumlahnya kalau tidak salah sekitar 40 jilid ya. Ya, sejarah Baghdad. Jadi menuliskan tentang Baghdad itu bagaimana, siapa saja ulama yang pernah masuk di Baghdad dan seterusnya. Ya. Nah, Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi ini pernah menukil pernyataan seorang ulama yang bernama Abu Ahmad Nasr Ibnu Ahmad Al-Ayadhi Al-Faqih As-Samarqandi, seorang ulama faqih, seorang ulama fikih dari Samarkand. Samarkand itu ya kira-kira sekarang mungkin masuk wilayah-wilayah bekas jajahan atau bekas wilayah Uni Soviet ya, dekat-dekat Bukhari, Chechnya sekarang itu ya, Samarkand. Nah, Abu Ahmad As-Samarqandi ini mengatakan begini, la yanalu hadzal ilm, ya, tidak akan mencapai atau tidak akan berhasil mendapatkan ilmu ini illa kecuali orang yang attala dukanahu, yang membuat bangkrut tokonya. Ya. Tapi antum jangan praktekkan ini ya. Ini sekedar, ini agak ya, sebagai banyak ulama yang mengatakan ini agak hiperbolistik, ya, agak sedikit berlebihan. Tapi ini gambaran untuk kita. Tidak akan berhasil mendapatkan ilmu ini illa man attala dukanahu, kecuali orang yang membuat bangkrut tokonya, wa kharraba bustanahu, dan menyebabkan kebunnya rusak, artinya tidak terurus, wa hajara ikhwanahu, dan meninggalkan saudara-saudaranya, wa mata aqrabu ahlihi ilai, dan ketika keluarga dekatnya meninggal dunia, falam yashhad janazatahu, dia tidak sempat lagi menghadiri jenazahnya. Ya. Jadi sampai-sampai ada ulama yang mengatakan begitu, meskipun ini agak berlebihan. Tapi untuk menunjukkan bahwa untuk menuntut ilmu ini, untuk belajar ini, sampai seperti itu sebagian ulama ya. Ya. Baik. Nah, poin pentingnya sebenarnya ketika ulama kita mengatakan seperti itu, ya, mereka menginginkan ya kepada kita untuk betul-betul menyediakan waktu khusus. Ya. Waktu khusus untuk menuntut ilmu, untuk belajar tentang Islam ini. Ya. Jangan hanya sekedar istilahnya waktu-waktu catatan kaki saja. Ya. Apa itu waktu-waktu catatan kaki? Kalau sempat, kalau ada waktu, ya. Kalau tidak sibuk, kalau tidak ada pekerjaan di kantor,
kalau tidak ada urusan mendesak. Ya. Itu artinya apa? Kita hanya apa? Hanya menyediakan waktu untuk menuntut ilmu ini untuk sisa-sisa waktu saja. Ya. Artinya menuntut ilmu ini bukan prioritas utama bagi kita. Ya. Bukan prioritas utama bagi kita. Makanya ya, hadir majelis taklim malam Ahad misalnya di Wihda, ya, banyak yang hadir dengan gaya apa? Ya, saya biasa mengatakan dengan gaya pendekar tangan kosong. Ya. Gaya pendekar tangan kosong. Tidak bawa buku catatan, tidak bawa kitabnya, tidak bawa pulpennya. Seakan-akan begitu dia mendengarkan Ustadz Yusran ya menjelaskan tentang hadis, selesai itu dia hafal semua yang disampaikan Ustadz. Dia bisa ingat semua apa yang disampaikan Ustadz. Ini namanya gaya apa? Gaya menuntut ilmu seperti gaya pendekar tangan kosong. Tidak ada senjata. Ya. Ya. Dan ini sebenarnya menunjukkan kita tidak serius. Kita betul-betul hanya, oh iya, malam Ahad itu saya kosong gitu. Ya, sudah libur ya. Yang bekerja besok tidak bekerja, yang kuliah besok tidak kuliah. Oh iya, ayo sempat-sempatkan hadir majelis taklim. Itu artinya kita memang tidak serius. Ya. Kalau kita tidak serius menuntut ilmu, bagaimana kita mau dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga? Ya, tidak serius. Ya. Ya. Hadirnya tidak serius, menyediakan waktunya juga tidak serius. Ya. Saya mungkin pernah menyampaikan, kan syarat sukses itu kan dua. Kemauan dan kemampuan. Ya. Kemauan itu semua orang punya kemauan. Karena kita yang bisa mengontrol. Kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita yang bisa mengontrol iradah, kemauan kita. Tapi kemampuan tidak semua orang punya. Ya, tidak semua orang punya uang. Tidak semua orang dilahirkan sempurna secara fisik. Tidak semua orang punya fasilitas, tetapi itu tidak penting. Yang penting ada kemauan. Ya. Kalau ada kemauan, ya, maka ya, semuanya akan beres. Ya. Semuanya akan beres. Ya, jadi itulah kata pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi caranya untuk mendapatkan jalan apa? Harus punya kemauan dulu. Ya, harus punya kemauan. Ya. Makanya saya biasa memberikan ilustrasi seperti ini. Ya, seandainya menuntut ilmu itu kita posisikan seperti kita makan, seperti kita buang hajat, mohon maaf, maka insya Allah kita akan sukses dunia dan akhirat. Ya, ada di sini yang pas misalnya dia tiba-tiba ya, orang Jawa bilang kebelet, ya kebelet buang air kecil atau buang air besar gitu ya. Ada di sini yang ya di antara kita ini yang bilang, oh ya maaf saya tidak punya waktu buang air besar. Ya, nanti insya Allah 5 jam lagi. Ya, kan tidak ada. Begitu dia mendesak, kita akan apa? Kita akan sediakan waktu untuk itu. Meskipun kita lagi sibuk, meskipun kita lagi meeting, ya bahkan kalau kita naik bus antar kota kita akan suruh sopirnya berhenti, berhenti Pak sopir, ya daripada saya buang di sini, ya berhenti, ya karena dia apa kemauannya sudah begitu kuat, ya tidak ada waktu pun kita akan sediakan waktu. Nah begitulah seharusnya, paling tidak. Jadi memang harus betul-betul sediakan waktu. Sampaikan ke semua orang. Malam ini,
saya tidak bisa diganggu. Apa bahasa Inggrisnya? Don't disturb me. Ya, jangan ganggu saya. Kalau perlu matikan handphone. Saya sedang menuntut ilmu. Ya, saya sedang menuntut ilmu. Nah, harus begitu gayanya. Harus begitu gayanya, ikhwas sekalian. Ya. Kalau mau masuk surga, kalau mau dimudahkan untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, sebenarnya waktu saya cuma sudah habis sampai jam 11 karena saya juga ada agenda setelah ini. Saya tutup saja ya kuliah kita pada kesempatan pagi hari ini dengan dua kisah yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Kisah ini juga sudah berulang kali saya sampaikan, tapi saya senang mengulangi kisah ini. Yang pertama, ikhwas sekalian, kisah tentang seorang ulama tabi'in, ya, seorang ulama tabi'in yang bernama Atha ibnu Abi Rabah, rahimahullah. Atha ibnu Abi Rabah ini dilahirkan di Yaman, tetapi dia kemudian hidup di Mekah dan dia sempat hidup sebagai seorang budak. Tetapi qaddarallah, Allah menakdirkan dia menjadi budak ya bagi seorang wanita kalau tidak salah, tuan yang memberikan kesempatan untuk dia menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Ya, sehingga di Mekah itu dia hadir di semua majelis-majelis ilmu yang bisa dia hadiri, ya. Dan di dalam biografinya ya disebutkan tentang Atha bin Abi Rabah ini, dikatakan begini. Kana min sadati tabi'ina fiqhan wa ilma. Dia adalah termasuk pemuka, bayangkan, pemuka. Bukan pemuka di kalangan kita, tapi pemuka di kalangan tabi'in. Generasi terbaik kedua setelah generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Atha bin Abi Rabah ini pemuka di kalangan tabi'in dalam masalah ilmu, ya, dalam masalah kewaraan, dalam masalah ibadah, dalam masalah kezuhudan, pokoknya dalam semua bidang kebaikan, Atha bin Abi Rabah ini adalah pemukanya di kalangan para tabi'in. Nah, dikatakan tentang bagaimana Ibnu Atha ini menghabiskan hidupnya, ya, dan bagaimana dia bisa meraih itu, ya, meraih pujian itu, ya, meraih kedudukan itu sebagai pemuka para tabi'in. Dikatakan bahwa kanal masjidu firasha Atha'in mundu 20 sana. Kanal masjidu firasha Atha'in mundu 20 sana. Masjid itu menjadi tempat tidurnya Atha selama 20 tahun lamanya. Tapi jangan bayangkan masjid yang ditiduri Atha itu seperti masjid kita pada umumnya. Masjid pada waktu itu adalah universitas. Ya? Masjid pada waktu itu adalah sebuah universitas. Kalau Anda ingin menemukan ulama-ulama hebat, ya, ulama-ulama hebat itu datang ke masjid. Majelis-majelis ilmunya bertebaran di masjid. Jadi kalau orang tidur di masjid selama 20 tahun, itu artinya tidur di kampus selama 20 tahun. Kurang lebih begitu. Bahkan kala juga kampus, karena kalau kampus kan sore dosen sudah pulang, ya. Malam tidak ada lagi, kecuali extension. Ya. Apalagi masjid yang ditiduri atau ini adalah Masjidil Haram, yang 24 jam non-stop hidup terus. Jadi bayangkan, tidur di masjid selama 20 tahun. Akibatnya apa? Ya, akibatnya tidak mengherankan kalau dia kemudian lahir menjadi seorang ulama besar yang bahkan dianggap sebagai pemuka di kalangan tabi'in. Ya.
Tentang Atha ini dikatakan kana Atha'u yutilus samt. Atha itu banyak sekali diamnya. Tetapi kalau dia berbicara, fa idza takallam khuyyila ilaina annahu muayyad. Tapi kalau dia bicara, kita seperti melihat orang yang berbicara ya mendapatkan bimbingan malaikat. Kalau dia bicara, kalau dia sudah bicara. Ya. Tapi ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya katakan tadi, dikatakan tentang Atha ini kana ruknan min arkanil ilmi wad-dini was-salahi wal qudwah. Atha ini adalah salah satu rukun, bayangkan disebut sebagai salah satu rukun. Salah satu pilar ilmu, pilar kesalehan, pilar kezuhudan, dan pilar teladan di zamannya. Dan beliau sudah menunaikan ibadah haji lebih dari 70 kali. Ya. Tetapi tidak banyak di antara kita yang tahu seperti apa fisik dari Atha bin Abi Rabah. Ibnu Abi Rabah ini fisiknya sebagaimana disebutkan dalam biografinya, wa kana aswad. Dia seorang pria hitam. A'war, matanya apa ya? A'war itu seperti tidak bisa melihat dengan sempurna. Aftash, hidungnya mancung ke dalam. Asyal, tangannya bengkok ya, mengalami semacam kelumpuhan. A'raj, kakinya juga seperti itu, mengalami semacam kelumpuhan, cacat kakinya. Summa ami, kemudian pada saat akhir-akhirnya dia buta. Tetapi siapa itu Atha? Kana min sadatit tabi'in. Dia termasuk salah seorang pemuka tabi'in. 6 cacat di tubuhnya. Ya, mungkin ada yang pernah baca salah satu buku saya, ya, Kerinduan Seorang Mujahid. Itu dari situ salah satu kisah yang saya tuliskan itu judulnya Pria dengan 6 cacat di tubuhnya. Itu adalah kisah tentang Atha bin Abi Rabah. 6 cacat, 6 kekurangan di tubuhnya. Yang mungkin di antara kita di sini tidak ada yang memiliki 6 cacat itu. Tapi Atha ibnu Abi Rabah punya 6 cacat fisik itu. Tapi apa itu jadi alasan bagi dia untuk tidak menjadi seorang ulama besar? Apakah itu menjadi penghalang bagi dia untuk tidak menuntut ilmu? Ya. Jadi Allah akan menanyakan semua nikmat itu. Semua nikmat kesempurnaan fisik yang diberikan kepada kita, itu akan ditanyakan oleh Allah. Kemudian ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, terakhir, ya ini banyak sekali sebenarnya, tapi terakhir saja saya sebutkan, yang saya bacakan di sini adalah kisah seorang ulama yang bernama Abdurrahman bin Qasim. Abdurrahman bin Qasim Al-Utaqi Al-Misri, jadi berasal dari Mesir. Beliau ini salah seorang murid dari Imam Malik. Ya, salah seorang murid dari Imam Malik. Dilahirkan pada tahun 132 Hijriah dan meninggal dunia di Mesir pada tahun 1191 Hijriah. Dia pernah menceritakan tentang dirinya. Ya, coba caranya menuntut ilmu kepada Imam Malik. Dia katakan, saya selalu datang menemui Imam Malik ghalasan, pada waktu ghalas. Apa itu ghalas? Menjelang sahur. Ya, menjelang sahur, jadi masih gelap. Datang menemui Imam Malik untuk apa? Untuk belajar 2 atau 3 masalah. Ya, untuk belajar 2 atau 3 masalah.
Ya, jadi kadang-kadang sebagian ulama itu begitu. Tidak ada lagi waktunya, tapi karena banyak yang mau belajar, akhirnya mereka mengatakan begini, datang saja jam 3 subuh, ya, saya punya waktu di situ, nanti kita belajar di situ. Ya. Jadi Imam Malik memberikan dia waktu itu, ya, waktu menjelang sahur itu untuk belajar. Jadi dia datang setiap menjelang sahur, dia datang belajar 2 atau 3 masalah, sampai akhirnya dia katakan suatu ketika saya tertidur di depan pintunya, lalu kemudian Imam Malik keluar dari rumahnya, dan saya tidak sadar kalau Imam Malik keluar dari rumahnya menuju Masjid Nabawi, sampai akhirnya saya ditendang oleh budaknya. Farakadatni, saya ditendang oleh budaknya Imam Malik, ya, sambil budak itu mengatakan, bangun kok, itu tuanmu sudah keluar. Dia dikira budaknya Imam Malik, ya, dikira dia salah satu budaknya Imam Malik. Dia ditendang, keluar kok, bangun, itu tuanmu sudah pergi ke masjid. Laisa yaghfalu kama taghfalu anta, dia tidak pernah lalai seperti engkau lalai, ya, dia tidak pernah tidur seperti kau tidur seperti ini sekarang. Ya, al-yaum lahu tis'un wa arba'una sana, hari ini usianya genap 49 tahun, dan jarang sekali dia sholat subuh kecuali dengan wudu sholat isyanya. 49 tahun dan jarang sekali, qallama shalla subha illa biwudu'il atamah, jarang sekali dia sholat subuh kecuali dengan wudu sholat isyanya. Artinya apa? Tidak pernah batal wudunya setelah sholat isya sampai subuh. Ya, artinya apa? Dengan kata lain, dia tidak pernah tidur, karena kalau tidur batal wudunya. Jadi tidak ada ceritanya tidur 8 jam bagi Imam Malik. Ya, tidak ada tidur 8 jam bagi Imam Malik. Makanya insya Allah kalau dihisab Imam Malik tidurnya tidak sampai 20 tahun. Ya. Nah, tapi bukan Imam Malik yang kita mau ceritakan. Yang kita mau ceritakan ini muridnya tadi itu, Abdurrahman bin Qasim. Jadi setelah dia ditendang seperti itu, ya, dia bertutur dalam ceritanya mengatakan begini, wa anakhtu bi babi Malikin 17 sana. Antum tahu, dia datang setiap waktu sahur, ya, belajar 2 atau 3 masalah itu berapa lama dia lakukan itu? Berapa lama? Orang kalau kuliah S1, S2, S3 berapa lama? 4 tahun, kalau lancar ya. 4 tahun, tambah 2 tahun, 6 tahun, tambah 3 tahun S3, berapa? Berapa jadinya? 7 tambah 3 berarti 10 ya. Abdurrahman bin Qasim datang ke rumah Imam Malik di setiap waktu sahur untuk belajar 2 atau 3 masalah. Dia lakukan itu selama 17 tahun. 17 tahun dia lakukan itu bolak-balik. Sementara kita ini, ya, 1 kali sepekan saja hadir majelis taklim belum tentu. Ini setiap hari, bukan malam, bukan pagi, bukan siang, setiap waktu sahur. Ya, 17 tahun lamanya dia lakukan itu. Dan antum tahu ceritanya, bagaimana dia berangkat meninggalkan Mesir menuju Madinah untuk bertemu dengan Imam Malik. Pada waktu itu dia baru menikah. Dan baru menikah, ya, setelah beberapa hari menikah, dia katakan kepada istrinya, wahai istriku, saya akan pergi ke Madinah untuk menuntut ilmu, dan saya serahkan kepada engkau. Apakah engkau ingin aku ceraikan, atau engkau tetap ingin menjadi istriku? Istrinya mengatakan, saya tetap menjadi istrimu. Jadi dia pergi meninggalkan istrinya dengan keridhaan istrinya, pergi meninggalkan Mesir menuju Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Dan dia tinggalkan istrinya dalam keadaan hamil. Ya, dalam keadaan hamil. Dan dia katakan tadi, selama 17 tahun
dia belajar kepada Imam Malik, dan selama 17 tahun itu pula dia tidak pernah disibukkan dengan jual beli. Dia tidak pernah disibukkan dengan jual beli. Ya. Sampai akhirnya ketika dia duduk di majelis Imam Malik pada satu ketika, tiba-tiba ada seorang anak muda yang sedang menunaikan ibadah haji datang ke Masjid Nabawi dan mendekati majelis Imam Malik. Kemudian anak muda ini bertanya kepada orang-orang yang hadir di majelis itu, "Afikum Ibnul Qasim? Apakah di antara kalian ada orang yang bernama Ibnul Qasim atau Abdurrahman Ibnul Qasim?" Lalu kemudian ditunjuklah, ya, orang-orang pun menunjuk kepada saya. Itu dia, Ibnul Qasim. Maka anak muda itu pun mendekat, lalu kemudian anak muda itu mencium jidatnya. Mencium jidat siapa? Abdurrahman Ibnul Qasim. Apa kata Abdurrahman Ibnul Qasim? Ketika anak muda itu mencium jidatnya, dia mengatakan, "Syamamtu minhu raihatal walad." Saya seperti mencium semerbak bau seorang anak. Ternyata anak muda itu adalah anaknya, yang hari itu genap berusia kurang lebih 17 tahun, yang pada waktu dia tinggalkan ibunya, anak itu masih dalam kandungan, ya, sedang dikandung, dan hari itu dia genap berusia 17 tahun, ya, sudah menjadi seorang pemuda, menjadi seorang anak muda, dan anak muda itu, anaknya, datang sendiri ke Madinah untuk menemui ayahnya yang belajar kepada Imam Malik selama 17 tahun lamanya. Kita tidak perlu seperti itu. Tidak perlu seperti itu. 1/6-nya saja. Ya. 1/6-nya saja dari itu. Ya. Ya. Tetapi yang poin pentingnya, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, adalah bahwa kita harus sadar, kalau kita ingin jalan kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, maka pilihannya tidak ada lain kecuali dengan terus serius menyediakan waktu, menyediakan kesempatan, ya, hadir di majelis-majelis ilmu, ya, hadir di majelis-majelis tarbiyah, ya, kita terus, ya, mendengarkan ilmu-ilmu, ya, yang kita tidak tahu pada kali yang keberapa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita hidayah yang sangat luar biasa, ya, sehingga kita pada saatnya nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Baik, saya rasa itu, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya tidak bisa saya setelah ini langsung pamit saja karena ada agenda sebenarnya yang cukup mendesak untuk saya selesaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita pagi hari ini, dan saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.